Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada Mas Luka, selamat datang Mas. Iya Pak, selamat. Alhamdulillah berkat rahmat dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berjumpa. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Luka ya, dalam ini bukan diskusi, Iya. bukan hanya sebuah wawancara saja. Di mana sebenarnya saya ingin tahu. Pertanyaan saya kepada Mas Luka adalah dua. Pertanyaan saya dua ini mohon dijawab. Dan Mas Luka bebas menjawabnya. Menurut Mas Luka, kekurangan atau kelemahan umat Islam ini apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, menurut Mas Luka sebagai orang Kristen, apalagi sebagai nabi ya, Mas Luka sebagai nabi Kristen, tentunya mendapatkan ilham yang dari Tuhan yang Mas Luka yakini. Nah, kebaikan Islam itu apa menurut Mas Luka, dan keburukan Islam itu apa menurut Mas Luka? Itu saja, monggo. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya ya, untuk kebaikannya orang-orang Muslim, ya artinya bahwa orang-orang Muslim ini tidak sombong, ya, tidak sombong. Saya banyak melihat ketika saya bergaul dengan orang-orang Muslim, saya juga bergaul dengan orang-orang Kristen. Saya melihat orang Kristen ini dia cenderung sekali memandang orang itu terlalu rendah gitu loh. Itu yang saya lihat. Makanya ketika saya berdebat dengan orang-orang baik Kristen maupun Muslim di YouTube, saya kan berinteraksi dengan mereka dan saya merasakan sendiri. Ada tipe orang-orang Kristen yang memang dia karena dia sudah merasa dirinya selamat, jadi dia itu udah kadang-kadang sudah kayak tidak punya dosa gitu loh kan. Sampai segitunya ya. Saya merasakan interaksi setiap harinya. Nah, saya agak kesulitan untuk membuat perkumpulan dengan orang Kristen dibanding dengan Muslim. Nah, kalau Muslim kan, walaupun ada istilah radikal, ada istilah tetapi di balik keradikalannya itu ya tetap bisa diajak ngumpul gitu loh. Jadi saya merasa kalau pandangan saya, kalau Yesus kan bilang ada yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Gitu. Tetapi memang kalau orang Kristen itu memang benar-benar mengikuti ajaran Yesus, ya sebenarnya juga luar biasa gitu. Cuma karena mereka sudah merasa aman, mereka merasa kaya, ya kan? Orang gereja kan selalu merasa, wah negara Kristen itu negara kaya. Jadi mereka inilah menjadi dasar kesombongan sehingga saya kadang-kadang kalau di gereja itu ya karena dilihatnya saya nggak kaya, ya saya nggak dianggap gitu loh. Jadi karena saya punya hikmat aja, karena saya mungkin bisa berdebat, jadi mereka sudah mulai menghargai saya. Tapi ketika saya tidak berdebat, saya memang benar-benar nggak dianggap. Saya cuma dianggapnya lo nggak punya mobil ya udah, lo benar-benar luar biasa gitu. Nah kalau orang Islam kan biasa aja, nggak terlalu memandang hal-hal seperti itu. Paling radikal dalam hal agama. Nah, itu aja yang saya lihat. Nah, jadi menurut saya tingkat dosa yang terbesar itu menurut saya kesombongan. Gitu. Kalau masalah misalnya radikal dalam hal agama, menurut saya sih bagus-bagus aja. Itu kan karena kecintaan terhadap Tuhan, walaupun kadang-kadang kebablasan gitu kan. Cuma kekurangannya orang Muslim kalau sudah mayoritas jangan juga merasa aman. Orang kan kalau udah mayoritas kan biasanya udahlah kita lah. Jadi artinya kita harus juga belajar ketika kita mayoritas minoritas memang ketika kita minoritas lah iman kita diuji. Tapi kalau kita banyak
maka kecenderungan akan banyak hal-hal yang santai. Oh, kita kan rame, kita kan banyak. Jadi kadang-kadang nggak terlalu banyak ujian, kadang-kadang terlena jadinya. Nah, itu menurut saya kalau orang muslim, kalau kamu mayoritas hati-hati. Hati-hati artinya jangan kamu terlena, karena mayoritas itu kan enak. Nggak ada yang ganggu, aman pokoknya gitu kan. Nah, disitulah mungkin menurut saya kalau sebagai orang muslim, kalau udah mayoritas harus tetap humble. Nah gitu. Oke. Itu sedikit lah dulu. Bisa Oke. nanti Masukan yang bagus. Ya. Terima kasih. Sekarang saya balik. Pertanyaannya ini balik. Seperti yang saya katakan Mas Luga ya, tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Menurut Mas Luga, kebaikan orang Kristen ini apa dan keburukannya itu apa? Tadi kan saya pertanyaannya itu sama, cuman satunya tadi kan untuk umat Islam, ya. Kebaikannya umat Islam itu apa dan keburukannya itu apa? Sudah Mas Luga jawab. Sekarang pertanyaan yang kedua, pertanyaan sama, cuman ditujukan kepada Kristen. Menurut Mas Luga. Oke. Ini gini Mas Luga, perlu saya ini saya minta tolong Luga berbicara berdasarkan Roh Kudusnya Luga yakini. Ya. Jadi jangan Mas Luga bicara secara Alkitabiah. Saya ingin kan Mas Luga sebagai Nabi Kristen, betul, kan punya apa namanya punya semacam wahyu insting profetik. Iya, profetik yang dibisiki oleh Tuhan. Ya. Bahwa keburukan orang Kristen ini, kebaikannya umat Kristen ini, khususnya di Indonesia. Ya. Silahkan. Orang Kristen itu saya bagi menjadi dua, orang Kristen karismatik dan orang Kristen Protestan. Karismatik ini adalah orang yang menerima Roh Kudus. Sementara orang Protestan adalah orang yang tidak menerima Roh Kudus, walaupun mereka Kristen, tapi mereka tidak mengalami mukjizat dalam kehidupannya. Mukjizat itu dalam artian ada suara Tuhan, ada tuntunan Tuhan sehari-hari. Saya potong sebentar. Berarti Kristen Protestan ini beragama tanpa tuntutan rohani. Roh Kudus kan rohani. Iya, roh Tuhan. Iya, roh Tuhan. Roh Tuhan itu adalah bisikan Tuhan terhadap hati nuraninya. Iya, nggak ada. Iya, nggak ada berarti. Iya, connectingnya putus, sama seperti internet, no connecting. Nah, sementara orang yang karismatik, dia connecting. Makanya kadang-kadang orang karismatik ini disangkanya kayak orang gila. Karena tiba-tiba, misalnya gini, Tuhan ngomong nih sama gue nih. Tuhan bicara nih. Nah, Tuhan bicara nih. Tuhan ngomong seperti ini. Nah, jadi ada tuntunan. Dan memang saya adalah Kristen karismatik yang merasakan seperti itu. Oh, jadi gitu. Ketika saya jalan, kadang-kadang Roh Kudus turun, saya berbahasa roh. Itu Roh Kudus bicara sama saya. Oh, gitu. Nah, jadi kehidupannya orang Kristen karismatik ini, setahu saya, itu jauh lebih baik dengan orang yang tidak punya koneksi. Makanya kalau ada orang Kristen yang seperti Bapak bilang di Barat itu kumpul kebo, itu biasanya orang Protestan. Bahkan orang Protestan sendiri melegalkan LGBT. Jadi orang Protestan inilah yang ibarat kata yang Tuhan bilang, ada yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Nah, posisi mereka inilah nanti yang akan diambil alih sama Muslim di akhir zaman. Mahkota maaf, mereka. Maaf. Ini saya potong, maaf ya. Ketiadaan Roh Kudus terhadap Protestan, apakah juga berlaku terhadap Kristen lainnya, misalnya Katolik begitu? Apakah Katolik juga tidak memakai Roh Kudus? Iya, artinya kalau saya bilang Protestan itu udah di bawahnya udah ada Katolik, ada Advent, ada Ortodok. Itu mereka itu tidak percaya dengan suara-suara Tuhan. Makanya saya sering dibilang nabi palsu, karena kan kalau nabi itu kan bernubuat. Misalnya kalau bernubuat tuh seperti ini, misalnya Bapak lagi duduk, saya bisa tahu nih apa yang akan terjadi. Misalnya, oh Bapak ini Tuhan bilang bahwa dia ini harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tahu hati Bapak ini bahwa dia ini sebenarnya sungguh-sungguh, tetapi dia harus lebih mendekatkan diri. Jadi seperti itu kalau profetik. Jadi ada tuntunan roh. Ya.
ada tuntunan Roh Kudus. Tapi kalau orang Protestan dan Katolik itu nggak ada saja. Total dengar khotbah aja, nggak ada istilah-istilah begitu. Bahkan mereka sangat anti yang seperti itu. Wah, kau ngapain sih dengan suara Tuhan lah, mana ada Tuhan bicara gitu. Nah, makanya saya kalau kita menilai orang Kristen, kita lihat dulu apakah dia ini orang profetik, orang karismatik. Setahu saya orang karismatik ini biasanya kasihnya lebih besar. Oh gitu. Iya, saya udah pengalaman ya. Ketika saya berhadapan dengan orang Protestan, ketika saya berhadapan dengan orang karismatik, itu jauh, perbandingannya itu jomplang sekali. Kalau orang Protestan itu cenderung gampang tersinggung, gampang marah, pelit, semua lah lengkap di situ. Tapi kalau orang yang karismatik ini luar biasa. Kadang-kadang kita lagi diam, Tuhan gerakin saya loh, kasih kamu duit. Ditentuin lagi harganya. Tuhan bilang 5 juta loh, dikasih bener. Ada orang ibu-ibu, Tuhan gerakin saya loh, Tuhan bilang 5 juta nilai, dikasih beneran. Makanya saya kan kaget, Tuhan lo katanya suruh duit aja. Jadi makanya saya melihat perbandingan orang Protestan sama orang karismatik ini sangat jauh. Nah, makanya kalau kita melihat wajah kekristenan, kalau kita melihat wajah yang tidak punya Roh Kudus, maka kita akan kecewa kok ikut Yesus seperti ini ya. Orangnya kalau di barat, di Amsterdam percabulan luar biasa kan gitu. Karena orang seperti ini, Pak. Ketika dia sudah mengenal Tuhan dengan benar, lalu dia berbalik, itu jahatnya itu 1000 kali lipat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, sebentar Mas Luka. Ini sangat menarik, gitu loh. Sangat menarik bagi saya ini. Kalau seseorang, saya walaupun tidak dapat wahyu, gitu. Ya. Saya ini tidak dapat wahyu. Saya ini bukan nabi, bukan rasul. Karena bagi saya, keyakinan agama saya dan keyakinan saya, Nabi Muhammad itu khotam, terakhir pembawa wahyu, terakhir membawa nabi. Tetapi bukan berarti saya tidak dibimbing Tuhan. Ada bimbingan, nah gitu. Ada hidayah, ada petunjuk begitu. Saya masih mengharapkan bimbingan Tuhan, kerja Tuhan untuk membimbing saya. Nah, saya sekarang ke Mas Yuga lagi. Kalau Kristen Protestan dan Katolik dan lain-lain, bukan Kristen karismatik, itu tidak tampak Roh Kudus, tampak bimbingan Tuhan, berarti dia sebenarnya kan sangat buruk sekali menurut Anda. Seperti mayat hidup. Oh begitu. Karena kan Tuhan kan kasih penglihatan. Oh, gitu. Tuhan memperlihatkan ada mayat berjalan menuju lautan api. Jadi mereka tuh masih hidup, tapi rohani mereka yang mati. Karena yang membuat kita itu hidup kan dengan adanya roh yang menghidupkan itu. Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, kan ditiupkan nafas. Itu sebenarnya juga sekaligus dengan Roh Kudus. Ketika Adam berbuat dosa, Roh Kudus itu tarik, diambil Tuhan. Sehingga orang hidup tanpa Roh Kudus itu gimana Pak ya? Saya sering diperhadapkan Tuhan. Maaf saya lagi. Berarti secara tidak langsung Mas Luga ini menuduh ya, langsung menuduh atau menghakimi orang Protestan dan orang Katolik, Advent dan lain sebagainya itu bukan murid Yesus yang mendapatkan Roh Kudus begitu. Makanya di Yohanes 3 ayat 5 Yesus berkata, ketika Yesus berbicara di Yohanes 3 ayat 5, Yesus berbicara dengan guru Israel, guru besar namanya Nikodemus. Artinya ini Nikodemus ini bukan orang sembarangan. Ini profesor doktor guru Israel. Yesus berkata gini, apabila orang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Apa artinya dilahirkan dari air dan roh? Yaitu kepedulian Roh Kudus itu. Karena orang hanya beragama tapi dia tidak meminta Roh Kudus. Coba saya kepingin lebih tegas lagi. Kalau demikian Kristen Protestan itu bukan murid Yesus, bukan bertuhan sama Yesus secara tidak langsung. Gini, karena kan, dia tidak dalam bimbingan Roh Kudus, hanya sebuah klaim, apa begitu Mas Luga? Makanya saya bilang ini mohon agak sebenarnya ya, kalau menurut pandangan sebenarnya itu yang disebut dengan agama palsu. Artinya gini, dia itu mengakui Yesus sebagai Tuhan ya otomatis kan secara negara kan, dia kan mengakui Yesus sebagai Tuhan, pasti diterima oleh negara. Tetapi kan Lucifer ini, bapak si pendusta ini, dia ini kan sebenarnya kerjaan dia.
dia tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan, tapi dia menyangkal rohnya. Nah, roh dari Yesus ini kan roh Allah, Roh Kudus. Ini yang disangkal. Ketika roh Allah dan Roh Kudus itu ingin masuk ke dalam manusia, ini yang dihalang-halangin melalui doktrin-doktrin. Oh, jangan berbahasa roh, itu kerasukan setan. Apa itu suara-suara Tuhan? Nah, itu cara mereka supaya Roh Kudus ini tidak masuk, tetapi mereka tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan. Maka mereka juga ada yang menginjil, mereka juga pendeta, tetapi Roh Kudusnya itu tidak ada dalam diri mereka. Sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan nanti kuasa-kuasa gelap atau roh-roh jahat, setan, iblis, Beelzebul, mereka tidak bisa. Mereka udah pasti dikalahkan. Seperti itu. Nah, ketika kita ada Roh Kudus, kita tidak bisa disentuh oleh Beelzebul, oleh Lucifer dan setan-setan yang nggak bisa disentuh. Kan? Terus bagaimana Mas Luka? Kalau mereka kita katakan hidup kayak mayat, artinya hidup tanpa keagamaan yang mereka anut. Kalau mereka anut kan agama Kristen, tanpa Roh Kudus. Bagaimana pemahaman mereka tentang bahwa Yesus akan mengirim Roh Kudus? Kalau mereka sendiri tidak meyakini bimbingan Roh Kudus, gimana itu? Mereka itu tidak akan mengakui kalau mereka tidak punya Roh Kudus. Mereka tetap bilang kami punya Roh Kudus. Tapi kan manifestasi Roh Kudus ini kan ada. Di Kisah Para Rasul, ketika murid itu penuh Roh Kudus, maka mereka mulai berbahasa roh. Gitu kan. Nah, saya mengalami bahasa roh dan saya bisa menilai apakah ini dibikin-bikin, apakah ini suatu fenomena yang luar biasa. Dan ketika saya berbahasa roh, saya merasakan ada suatu roh yang masuk ke dalam diri saya yang maha kudus. Kenapa saya bilang maha kudus? Karena rasanya beda. Kesucian yang luar biasa ini, wah ini nggak main-main, ini berat ini. Karena kenapa? Ketika saya penuh Roh Kudus, saya bisa katakan mau setan sebesar apapun, saya tidak ada rasa gentar ketika saya punya Roh Kudus ya. Tapi ketika Roh Kudus itu tidak ada, maka ketakutan itu luar biasa. Nah di situ saya berani mengatakan bahwa memang ini Roh Kudus. Oke lah, saya tidak membahas itu, Mas Luka, karena masalah roh yang ada di Mas Luka adalah berkaitan dengan keyakinan. Kami kan Islam. Mas Luka kan Muslim. Yang saya tanyakan itu begini Mas Luka, tolong dipertegas lagi, Roh Kudus di dalam agama Kristen yang saya tahu loh Mas Luka, maaf tolong nanti ditegur saya. Roh Kudus dalam agama Kristen ini sebuah ajaran kunci. Betul. Kunci. Jadi kalau orang Kristen ngaku Roh Kudus, tapi dia tidak memanfaatkan Roh Kudus, bimbingan Tuhan dalam dirinya, sebenarnya dia tidak beragama Kristen kalau begitu. Betul, makanya berarti Katolik, Protestan, sebenarnya dia bukan murid Yesus. Sebenarnya kalau bahasa saya, makanya saya sebenarnya mengatakan mereka guru palsu. Cuma kan kalau beragama palsu. Kalau saya bilang gitu kan marah lah mereka kan. Cuma sebenarnya itulah yang disebut dengan guru palsu. Guru artinya mereka tidak. Itulah yang terjadi di zaman Yesus. Nah, sekarang begini Mas Bro. Kalau kunci sebuah spiritual saja mereka tidak punyai, berarti tidak ada kebaikan dalam beragama dia. Makanya saya bilang orang yang tidak beriman nih, ya saya katakan agama lain, dibanding mereka, ya mereka percaya kepada Yesus tapi tidak punya Roh Kudus. Tapi Pak, tingkat kebrutalan mereka ini lebih dahsyat dari orang yang tidak beriman. Yes. Masya Allah. Karena saya udah ngalamin. Dalam kurun 15 tahun ini kan saya pelajarin. Ini Muslim. Ini teman saya Kristen. Tapi dia tidak punya Roh Kudus. Kalau mereka ini Pak, saya ngomong. Nanti dulu, saya potong. Berarti secara tidak langsung, Mas Luka ini, dalam kepercayaan Mas Luka, menyatakan secara tidak langsung, agama Islam itu masih lebih baik dibandingkan Katolik dan Kristen. Karena kan sama, orang Islam tidak meyakini Roh Kudus. Mendingan Islam gitu loh. Kristen tidak mengamalkan. Berarti masih baik Islam. Apa begitu Mas Luka? Gini. Karena Mas Luka tadi katakan Islam ini baik, Islam ini tidak sombong gitu loh. Padahal saya sudah tanya sama Mas Luka, kejelekan Islam ini apa? Gitu. Berarti kalau demikian,
sebenarnya dalam pandangan Mas Luka, Islam, Kristen, Islam, Protestan, Katolik, Islam itu di luar, sama-sama di luar komunitas, cuman beda nama, begitu berarti? Begini Pak, Iya. kan Yesus kan berkata, ada orang terdahulu menjadi terkemudian. Lalu Yesus memberikan suatu perumpamaan seperti ini. Ketika orang banyak diberi tanggung jawab, lalu dia tidak melakukan tanggung jawab itu, maka dia akan mendapat banyak pukulan. Tapi ada orang sedikit diberi, dia tidak melakukan tanggung jawab itu, maka dia akan sedikit juga mendapat pukulan. Nah, orang Kristen ini, ibarat kata di mata Tuhan, ini udah diberikan banyak pengetahuan tentang ketuhanan segala macam. Tapi dia tidak sungguh-sungguh melakukan itu, maka hukumannya lebih berat. Ketika mereka tidak melakukan itu, maka maaf nih, setan yang lebih besar yang akan ambil alih mereka. Kan setan itu juga ada tingkatannya, ada kopral, ada kolonel, brigjen, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, ketika orang Kristen ini tidak sungguh-sungguh, maka yang ambil alih mereka ini bukan setan kopral, tapi langsung setan yang paling besar. Sehingga mereka membuat mereka jauh lebih ganas. Seperti itu. Jadi, makanya saya perhatikan orang-orang yang tidak penuh Roh Kudus ini, mereka itu tidak bisa diajak kompromi sedikit pun. Kalau berdebat sama dengan mereka, 0,1 pun omongan kita nggak ada yang diterima. Tapi kalau sama Muslim, kadang-kadang masih ada yang bertanya. Ini apa maksudnya? Kalau mereka nggak ada pertanyaan total, udah kamu sesat, selesai. Jadi nggak ada celah sedikit pun untuk menginjili mereka. Makanya inilah yang dibilang oleh Yesus kategori ahli-ahli Taurat di Matius 23. Dan ahli-ahli Taurat ini sudah memang ditentukan Tuhan untuk binasa. Mereka ini udah nggak tertolong. Yesus berkata, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia dipakai selain daripada dibuang dan diinjak-injak orang. Tapi ketika orang yang tidak beriman ini belum percaya, ini masih ada harapan. Nah, ini Mas Luga, sepertinya Mas Luga ini menjawab keburukan orang Kristen, keburukan Protestan, dan keburukan Katolik. Belum menjawab pertanyaan saya tadi. Yang mana tuh? Kebaikannya. Kebaikannya? Ya, coba. Oke. Kebaikannya apa mereka? Kalau Roh Kudus saja nggak ada. Kayaknya sepertinya nggak ada kebaikan. Soalnya intinya itu kan saya bilang tercabut tadi. 0,1. Berarti nggak ada kebaikan. Ini loh Pak. Kita kan beda agama nih. Nggak apa-apa, Om. Ketika kita beda agama, kita masih bisa ngumpul. Kita masih bisa minum bersama, makan bersama. Tapi kalau Bapak, saya nih ketemu dengan grup-grup yang saya bilang tadi, itu nggak ada beginian Pak. Udah lo sesat, udah usir aja tuh, begitu. Jadi, Masya Allah. Saya sudah ngalamin bergaul dengan mereka. Tetapi yang dalam artian saya bilang ini ya, bukan berarti saya bilang semua yang bergereja di Protestan semua begitu, tidak. Artinya begini, ini khusus sebenarnya guru-gurunya yang kelas-kelas atas. Karena yang namanya kelas bawah ini biasanya sikapnya netral. Dia biasanya kadang-kadang ngikutin karismatik, kadang-kadang ngikutin Protestan. Jadi nggak bisa juga saya pukul rata, karena yang namanya jemaat itu biasanya lebih banyak kesempatan. Tapi biasanya kalau sudah di kelas-kelas guru-guru seperti ini biasanya sudah harga mati, sudah memang sudah. Itulah yang dibilang Yesus, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni, tetapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus ini adalah ketika mereka mulai menentang kuasa-kuasa. Kan orang karismatik kan suka membuat mujizat, suka mengusir setan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya menuduh kami mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah, itu sudah masuk dengan penghujatan terhadap Roh Kudus, dan itu biasanya nggak ada ampun. Nah, ini menarik. Saya pernah membaca sebuah ayat yang Mas Luka tadi sebutkan. Ingat, barang siapa menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak diampuni. Ya. Tetapi kalau menghujat anak, masih bisa diampuni. Intinya begitu. Ya. Maaf Mas Luka ya kalau salah, soalnya saya itu tidak seberapa mendalami kekristenan, tidak seberapa gitu. Berarti kedudukan Roh Kudus itu lebih tinggi daripada Yesus? Tidak Pak. Jadi gini. Ya Pak. Roh Kudus itu kan bukan bisa dibilang, Roh Kudus itu adalah suatu roh
yang di dalam dirinya memproduksi kuasa sendiri. Jadi kuasa yang ada di dalam Roh Kudus itu berasal dari Roh Kudus itu. Jadi Bapa ini sebenarnya dia tidak menghasilkan kuasa di dalam dirinya, Bapa tidak menghasilkan kuasa dalam dirinya. Yang menghasilkan kuasa itu Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, ketika orang menghujat Yesus, apa? Yesus itu apa? Perkataan. Artinya orang melawan perintah. Kalau orang melawan perintah dengan orang melawan, begini loh ya. Saya kasih contoh, ini memang agak sulit dijelaskan, tapi saya akan memberikan satu contoh. Tidak apa-apa Mas Luga. Gini. Dijelaskan saja, usahakan tidak apa-apa. Gini. Saya kasih contoh iblis, kejatuhan iblis dengan kejatuhan manusia itu beda. Nah, kejatuhan manusia itu karena digoda oleh iblis supaya makan buah pohon. Jadi artinya firman Tuhan yang diserang. Tapi kalau iblis ini bukan perkataannya yang dilawan, diri Tuhan itu yang dilawan. Misalnya gini, kalau saya kan misalnya Tuhan bilang jangan berzina, saya berzina, saya melanggar perkataan Tuhan. Tapi kalau iblis enggak, Tuhannya langsung yang dilawan. Ayo lo sama gue fight 1 lawan 1 begitu. Nah, menghujat Roh Kudus itu ibarat kata seperti itu. Jadi yang dilawan itu langsung Tuhannya langsung. Yesus itu kan perkataan, itu berbicara tentang perintah-perintah. Jadi kalau kata Yesus, barang siapa menghujat anak manusia, itu masih bisa diampuni. Tapi kalau orang menghujat Roh Kudus, artinya yang dilawan adalah kekuasaannya Tuhan. Makanya Lucifer itu kenapa dia langsung dilempar dari sorga? Karena dia ingin merebut tahta Tuhan. Kalau Adam tidak, Adam cuma pengen karena dibilang iblis, oh kamu akan jadi seperti ini, dia digoda. Tapi kalau dosanya iblis itu bukan digoda, tapi datang dari dirinya yang ingin melawan Tuhan. Jadi sehingga tidak ada pengampunan. Nah, menghujat Roh Kudus itu kira-kira seperti itu. Karena kenapa? Roh Kudus ini adalah rohnya Bapa. Bapa itu kan sebenarnya bukan satu orang seperti ini, Mbak. Bapa itu cuma pemikiran. Makanya Bapa itu tugasnya mengutus, menentukan, dan memutuskan. Hanya itu aja pekerjaannya dari dulu. Nggak pernah dia bertindak. Misalnya gini, Bapa ingin menjadikan langit dan bumi. Itu cuma baru dalam rancangan saja. Yang menjadikan adalah Roh Kudus. Jadi bukan firman. Firman itu adalah cahaya. Jadi gini, setelah kan pada waktu misalnya Roh Kudus itu ingin menjadikan langit dan bumi, itu kan bersamaan dengan perkataan jadilah. Jadi ini adalah perkataannya supaya mau jadi apa nih? Mau jadi bulat atau mau jadi seperti apa harus dikatakan. Lalu Roh Allah lah yang kuasa dari perkataan ini. Jadi Bapa itu cuma merancang. Sama seperti konseptor, arsitek, dia cuma merancang aja. Nah, yang menjadikan adalah rohnya, yaitu Roh Kudus. Makanya nggak boleh menghujat Roh Kudus, karena itu kekuasaannya Tuhan. Kekuasaan mutlak. Karena Roh Kudus itu tidak minta kuasa kepada Bapa. Oh, berarti dia, Bapa berikanlah kuasa kepada aku supaya aku bisa menjadikan. Enggak, Roh Kudus itu gitu. Menjadikan langit dan bumi pakai kuasanya sendiri. Kuasa itu dari dalam dirinya. Begini Mas Luka, bagi Muslim ini kan sulit dimengerti. Ya. Sulit, betul-betul saya jujur, saya sulit. Tetapi walaupun sulit, saya berusaha mengerti. Ya, gitu. Jadi mohon maaf jika nanti ada pertanyaan saya yang memang agak memang maklumlah orang tidak mengerti. Berarti Roh Kudus ini kasta yang tertinggi di dalam ketuhanan itu, prospek ketuhanan. Bukan, kasta yang tertinggi tetap Bapa, karena posisi Bapa kan paling atas, dia mata. Iya, tapi kan, dia katanya kata Mas Luga tadi bukan sebuah yang berkuasa. Gini Pak, ini kan agak sulit saya nerima. Gini. Ini kan kuasa. Nih, tangan saya ini kan kuasa namanya. Iya. Ini adalah Roh Kudus, ini tangan, kekuatan. Oh, gitu. Tapi kan kekuatan ini akan tidak ada berguna kalau tidak ada mindset. Jadi kekuatan itu digerakkan oleh pikiran. Iya dong. Kan berarti, mata dulu, kan melihat dulu nih. Oh iya. Nah kan misalnya nih, walaupun saya tenaga, walaupun saya punya kekuatan, tapi kalau saya buta kan nggak ada gunanya juga. Coba. Saya berusaha mengerti. Iya. Berarti Roh Kudus itu adalah sebuah energi dari Tuhan, dari Bapa. Kan kekuatan, energi. Ya, gini Pak, energi itu tinggalnya di dalam roh.
Karena energi itu ada di dalam roh. Makanya ketika dibilang roh Allah, berarti di dalam roh, disitulah energi itu diproduksi. Kemahakuasaan Tuhan. Makanya tanpa Roh Kudus Bapa tidak bisa menjadikan langit dan bumi. Oh, Nggak begitu. bisa. Nah, tampak firman. Nah, Firman ini sama. kan, Misalnya firman ini gini, apa? saya punya tenaga nih, punya tenaga. Tapi kan saya juga perlu menerangi. Mau jadi apa? Mau jadi langit. Tapi kalau saya tidak bisa ada firman, kan suasananya jadi gelap. Jadi perlu ada yang menerangi. Jadi gini, Roh Kudus itu adalah kuasa, perkataan itu adalah terang. Jadi kalau nggak ada Yesus nih, gelap nih Pak, alam semesta ini. Walaupun langit ada, udah dijadikan alam semesta, udah berbentuk langit dan bumi, tapi kalau nggak ada Yesus tetap gelap. Ada gunanya nggak? Tetap nggak ada gunanya. Karena yang sumber terang itu bukan pada Bapa, bukan pada Roh Kudus, tapi pada Yesus. Yesus memproduksi terang itu di dalam dirinya, bukan dari Bapa. Oh, begitu ya? Iya. Jadi masing-masing punya kuasa pribadi. Iya, jadi masing-masing punya kuasa pribadi. Punya kelebihan sendiri-sendiri, makanya disebut Tritunggal. Masing-masing punya kuasa pribadi, punya pribadi sendiri, punya inisiatif sendiri, punya sifat bukan pribadi sendiri. Ya. Sama seperti manusia, Pak. Pekerjaan pikiran adalah melihat, merancang, menentukan pikiran. Kan kalau pikiran kan bekerjanya kan melalui mata kan. Kita lihat dulu baru ngomong. Nah, kalau Yesus itu dia tugasnya adalah menerangi alam semesta ini, karena terang itu bukan dari Bapa, bukan dari Roh Kudus, tapi dari Yesus. Oke lah, Mas Lugaya. Ini kalau saya harus mengerti ini kayaknya lama. Ya. Apalagi kita harus dialog sebentar, kan begitu lama. Ini membutuhkan pengertian mungkin berhari-hari. Nanti kalau saya tanya terus, terkesan saya memaksakan Mas Luga. Gak apa-apa. Atau sebaliknya, saya ini kok nggak ngerti-ngerti dijelaskan, nggak enak juga gitu loh. Kita pending dulu masalah ini. Ini mungkin yang terakhir yang kembali Mas Luga ya. Yesus sebagai Firman lahir menjadi Tuhan. Ya, karena saya pernah baca telah lahir Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi Yesus itu lahir sudah jadi Tuhan gitu loh ya. Ya. Jadi Yesus lahir jadi Tuhan. Tapi ada saya kalau ngobrol sama anak-anak saya, sama Mas Handoko, sama itu. Lah, saat Yesus itu mati jadi manusia. Nah, bagaimana ini pengertian menurut pikiran Mas Luga? Lahir menjadi Tuhan, tapi matinya jadi manusia. Sebagai manusia. Jadi lahir sebagai Tuhan, kematian Yesus sebagai manusia. Ini gimana menurut Mas Luga? Ini tolong jangan dijawab oleh dalil Mas Luga. Ya, oleh perasaan, oleh Roh Kudus yang ada dalam diri Mas Luga. Karena kalau dalil, kalau Mas Luga nanti bicara dalil, ini ada anak saya Handoko punya dalil lagi. Nanti kita berdebat dalil. Tolong Mas Luga jawab dengan Roh Kudus yang ada di Mas Luga, sehingga saya benar tidak benarnya saya tidak membantah gitu Mas Luga. Mohon ya apa? Kan ketika Yesus mati, sebenarnya kan orang mati itu kan sebenarnya cuma rohnya aja lepas dari badan. Jadi kemana Yesus mati 3 hari? Dia turun ke alam maut. Selama 3 hari dia di alam maut, dia itu merebut kunci dan melepaskan. Ada orang-orang yang ditawan ketika air bah, banyak orang meninggal di zaman-zaman perjanjian lama, itu banyak yang dilepaskan dari penjara-penjara. Jadi di alam maut itu ada penjara-penjara yang harus dilepaskan oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus itu ketika mati itu tetap beraktivitas. Jadi nggak bisa dikatakan ketika ini Yesus mati. Bahasa roh Mas Luga yang Mas Luga dapat. Apa ada di dalil? Di dalil juga ada. Oh, tapi di dalam roh bimbingan Mas Luga ada. Oke, lanjut. Kan mati itu bukan berarti mati langsung lenyap. Lalu kan pertanyaan orang, siapa yang mengatur alam semesta ini kalau Tuhan mati? Ya kan? Nah, jadi ketika Yesus mati, dia turun ke alam maut, dia membebaskan para tawanan selama 3 hari, lalu dia bangkit dari antara mati. Jadi sebenarnya yang mati ini hanya satu tubuh kan. Kita pun kalau mati kan tetap tubuh yang mati. Misalnya nih, Luga mati, badannya mati, Luganya pergi kembali ke rumah Tuhan atau kemana kan gitu kan. Jadi yang namanya mati tetap tubuh. Nah kalau Yesus lahir sebagai Tuhan,
Ya karena kan Yesus berkata, aku turun dari sorga. Yesus di Yohanes 6 ayat 62, bagaimanakah kamu melihat anak manusia naik ke tempat sebelumnya dia berada. Jadi Yesus sudah bilang bahwa aku dari sana. Jadi kalau Yesus berkata aku turun dari surga, berarti kan dia ke perut Maria kan cuma turun, bukan tercipta di situ. Kalau dia tercipta di situ, ya berarti Yesus tidak pernah tinggal di sorga. Udah. Okay. Begini Mas Luka, apa saya berusaha mengerti? Ya. Oke lah ya begini. Saya sering mendengar bahwa Yesus itu turun. Kalau istilah BN, nuzul. Ya. Yesus itu adalah nuzulnya firman. Ya. Nuzulnya firman. Nuzul itu yang saya tahu Mas Luka, nuzul itu bahasa Arab artinya itu turun. Ya. Pada kenyataannya Yesus itu tidak nuzul. Jadi seperti apa? Khuruj, keluar. Keluar? Ya keluar Mas Luka. Ya, lahir dari nah ya. Jadi ini kayaknya pemaksaan. Ya kan kita tahu. Kenapa Mas Luka tidak terus terang Yesus itu huruf keluar. Katakanlah keluar dari perutnya Maria. Iya, keluar dari perutnya Maria. Kenapa memakai orang Kristen itu lebih suka memakai istilah nuzul daripada huruf? Sama-sama Kristennya, sama-sama bahasa Arabnya. Kenapa? Coba. Kenapa kan lebih terhormat huruf keluar? Rohnya yang nuzul, tetapi Yesusnya huruf. Kan begitu. Betul. Nah, Kenapa kok tidak lebih terus terang saja Yesus itu keluar bukan nuzul gitu? Memang ketika Yesus keluar dari perut Maria kan tentu kan dikatakan dia agak sedikit lebih rendah karena kan dia memakai tubuh manusia, dia tentu secara manusia tubuhnya lebih rendah kan di Ibrani kan dikatakan 36 menit tinggal dikit. Ya udah terusan lanjut. Iya. Jadi Yesus itu kan artinya dia kan memang ketika dia jadi manusia kan tentu kan menanggalkan segala kealahannya kan. Jadi agak menjadi rendah lah seperti manusia gitu kan. Ya kami juga sebenarnya tidak menolak bahwa Yesus lahir dari rahim Maria. Cuma kan yang jadi masalah sebenarnya kita kan melihatnya nggak dari situ aja. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Apa yang membuat Yesus bangkit dari antara orang mati? Itu tentu karena dia Tuhan. Lalu ada orang mengatakan, oh dia kan dibangkitkan oleh Allah. Tidak, Yesus itu bangkit sendiri. Yesus itu dibangkitkan oleh roh Allah. Roh Allah itu rohnya sendiri. Kalau Yesus mengatakan, ya Bapa, itu karena komunikasi Tritunggal saja. Tapi kalau dibilang, apakah Yesus bangkit sendiri? Yes. Ini sebentar, kurang sedikit, Mas Luka saya berarti yang Tuhan itu adalah rohnya. Rohnya Yesus. Bukan dagingnya. Kalau dagingnya manusia kan? Iya. Nah, sudah ya sepakat. Ya. Dagingnya itu manusia. Dan daging itu bernama Yesus. Kan bedakan gini. Tuhan itu roh, Bapa, yaitu Allah.